Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Meliansari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofis kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Dengan dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Dr. Jesse Alexander Alim, MPD. Dan yang kedua Dr. Neni Hermita, MPD. Baiklah, di sini ada tentang landasan dasar-dasar kurikulum. Terdiri atas 4 fondasi atau dasar-dasar utama kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis atau hakikat pengetahuan. Yang kedua, landasan sosiologis atau hakikat masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis atau hakikat peserta didik. Yang keempat, landasan histori memberikan pengaruh yang dominan terhadap konsepsi, teori, arah pengembangan, dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Filsafat dan kurikulum merupakan varian yang sama untuk menjawab pertanyaan seperti what can man become, lalu what can a person become, dan what is the potential of a human being, serta apa hakikat masyarakat. Nah, artinya filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendesain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pelajaran yang relevan, materi ajar yang serasi, metode yang ampuh, serta sistem evaluasi yang terpercaya dan arah perbaikan kurikulum yang benar. Nah, di sini ada tentang susunan kajian filsafat umum. Klasifikasi kajian filosofis ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menjawab pertanyaan, yaitu di sini mencakup tentang hakikat realita. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang lain mengkaji hakikat ilmu pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Nah, epistemologi ini mencakup tentang hakikat ilmu dan pengetahuan. Nah, yang ketiga ada aksiologi, yaitu cabang filsafat menyangkut pembicaraan tentang nilai-nilai atau values. Cabang filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah yang bagus atau indah itu, lalu ada apa yang baik dilakukan orang. Nah, aksiologi mencakup 2 kategori utama. Yang pertama ada etik dan estetika. Nah, selanjutnya ada filsafat pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perennialisme. Prinsip utama perennialisme diringkas Kneller sebagai berikut. Yang pertama, hakikat manusia adalah sama di mana saja untuk semua orang dimanapun mereka berada. Yang kedua, manusia harus memakai rasio yang mereka miliki sebagai kekayaan paling berharga untuk menuntun insting mereka. Yang ketiga, tugas utama pendidikan dalam mengajarkan kebenaran abadi yang sama di mana saja di dunia ini. Yang keempat, pendidikan bukan imitasi kehidupan tetapi persiapan untuk menghadapi kehidupan. Yang kelima, siswa harus diajari mata pelajaran utama yang memperkenalkan mereka dengan hal-hal yang permanen di dunia melalui pelajaran bahasa, sejarah, matematika, sains, filsafat, dan seni rupa. Yang terakhir, peserta didik harus mempelajari karya-karya besar kesusastraan, filsafat, sejarah, dan sains karena melalui mata pelajaran ini terlihat aspirasi dan prestasi umat manusia yang amat besar. Nah, selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme mendasarkan pikirannya pada 5 prinsip utama seperti yang dikemukakan oleh Weber sebagai berikut. Yang pertama, manusia terutama adalah makhluk bernalar. Yang kedua, pikiran terdiri dari fakulti yang terpisah-pisah. Yang ketiga, tiap-tiap fakulti dapat diperkuat melalui latihan-latihan. Yang keempat, sekali fakulti itu diperkuat, pengaruhnya akan terlihat pada perbuatan-perbuatan yang melibatkan nalar. Yang terakhir, hanya sedikit saja mata pelajaran yang bersifat universal dan paling penting. Selanjutnya, ada tentang kembali ke keterampilan dasar. Nah, kemunculan ide-ide esensialisme di Amerika Serikat timbul semenjak tahun 1970-an.
dengan gerakan kembali ke dasar. Gerakan ini dipicu makin merosotnya mutu pendidikan di Amerika Serikat. Lalu ada pendidikan excellent. Gerakan ini sejalan dengan era dingin pasca Sputnik ketika kaum esensialis memberikan pengaruh yang cukup besar pada kurikulum sekolah bersamaan dengan tema yang lebih luas serta teknologi dan kompetisi ekonomi. Tuntutan yang nyaring dikeluarkan adalah tingkat pencapaian siswa yang lebih tinggi, bukan standar minimal untuk semua siswa, bukan untuk mereka yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi saja. Ornstein dan Hunskins menyimpulkan bahwa pendekatan yang tepat untuk merespon tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah melalui peningkatan kemampuan dasar siswa agar mampu berpikir kritis, berpikir rasional, dan melakukan pemecahan masalah. Dapat dilihat bahwa kedua gerakan Go Back to Basic and Excellence in Education merupakan representasi posisi perennialisme dan esensialisme yang menginginkan kurikulum terpusat pada latihan intelektual siswa. Selanjutnya ada progresivisme. Nah, progresivisme bermula sebagai gerakan reformasi umum di masyarakat dan kehidupan politik Amerika pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Progresivisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatisme sebagai protes terhadap pendidikan tradisional, perennialisme, dan esensialisme. Ornstein dan Hunskins serta Ornstein dan Levin menyimpulkan kritik progresivis terhadap tradisionalis bahwa dalam kurikulum tradisionalis, yang pertama, guru yang otokratis, yang kedua, sangat tergantung pada buku teks, yang ketiga, hafalan fakta dan data melalui latihan, yang keempat, tujuan dan materi yang statis dan bertentangan dengan perubahan, yang kelima, ketakutan dan hukuman sebagai penegakan disiplin, yang keenam, isolasi pendidikan dan pengalaman individu dengan realitas sosial. Selanjutnya, kurikulum yang relevan. Kurikulum perennialisme dan esensialisme kurang perhatian pada relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Salah satu prinsip progresivisme adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa, realitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai prinsip pendidikan progresif yang student-centered daripada subject matter focus. Nah, cara lain untuk mencapai relevansi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, individualisasi pembelajaran melalui independent study dan proyek khusus. Yang kedua, revisi dan pengembangan mata pelajaran agar relevan dengan siswa seperti pemeliharaan lingkungan, kecanduan narkoba, masalah perkotaan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyediaan pendidikan alternatif seperti mata pelajaran elektif, mata pelajaran mini, dan kelas terbuka yang memberikan kemandirian dan pilihan yang lebih luas kepada siswa. Yang keempat, perluasan kurikulum di luar sekolah melalui inovasi seperti studi kerja, mata pelajaran di luar sekolah, program gelar dan eksternal. Yang terakhir, kelonggaran standar akademik dan persyaratan masuk sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya, kurikulum humanistik merupakan reaksi ke atas dominasi pendidikan tradisional yang fokus pada pengembangan aspek kognitif melalui pengajaran mata pelajaran pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Nah, tugas guru bukan sebagai teacher atau direktor yang bernuansa direktif, instruktif, dan indoktrinatif, tetapi lebih bersifat dialogis, partisipatif, dan non-direktif. Karena lebih fokus pada kognitif, teori humanistik dianggap kurang peduli pada aspek kognitif dan kemampuan intelektual siswa. Selanjutnya, pendidikan alternatif. Sekolah alternatif atau dikenal dengan free school itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada sekolah alternatif eksternal. Yang kedua, sekolah alternatif internal. Nah, sekolah alternatif eksternal ini
terbagi atas dua sayap. Yang pertama, sekolah yang mengikuti ASNEO menekankan kebebasan yang cocok terutama sekali bagi kaum menengah putih. Yang kedua, sekolah sebagai lingkungan politik bagi persiapan generasi muda yang aktif melakukan transformasi masyarakat. Nah, sekolah alternatif internal didesain sebagai kelas terbuka yang terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, classroom alternatif yang dilaksanakan dengan menyesuaikan metode dan materi ajar dengan gaya belajar siswa pada kelas tertentu pada satu sekolah publik. Misalnya, pada kelas 1 yang gurunya ingin menerapkan pendidikan terbuka. Nah, yang kedua, school within school atau sekolah mini pada satu sekolah publik tradisional. Yang ketiga, separate alternative school, sekolah yang terpisah dari sekolah publik yang terbagi atas yang pertama ada multicultural school yang menempatkan siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, dan ras. Lalu community school yang melibatkan institusi luar sebagai sumber belajar seperti pengadilan, pasar, museum, taman, dan sumber-sumber belajar lainnya. Lalu school without walls, sekolah yang fokus pada pengembangan individual siswa daripada mata pelajaran bagi pengembangan intelek dan keterampilan pokok lainnya. Lalu ada rekonstruksionisme. Filsafat rekonstruksionis berakar pada ide sosialistik dan utopia pada akhir abad 19 dan awal abad 20 dan merupakan pecahan dari kaum progresivisme. Mikhail Skiro mengidentifikasi 3 asumsi dasar rekonstruksionisme. Yang pertama, masyarakat yang tidak sehat dapat mengancam kehidupan umum. Yang kedua, sesuatu perlu dilakukan untuk menghindarkan kehancuran sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, pendidikan merupakan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, kesimpulan. Kita sampai di titik kesimpulan, yaitu kesimpulan ini mencakup semua inti dari semua materi. Baiklah, filsafat, salah satu fondasi kurikulum, memandu pendidik, merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum sekolah. Ada 4 filsafat utama pendidikan yang dibicarakan pada bab ini, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. 2 filsafat terdahulu adalah filsafat tertua dan tradisional. Yang penting adalah pemakaian satu atau lebih filsafat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar stakeholders pendidikan di suatu masyarakat, terutama yang sesuai dengan stakeholders utama sekolah, yaitu siswa, masyarakat, dan pemerintah. Berakhirlah sudah video pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan dalam ucap kata ataupun sifat saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa, tak luput dari dosa. Nah, maka dari itu sesama manusia itu harus memaafkan. Baiklah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.